Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa, tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan soal penilaian akhir semester untuk materi transformasi. Untuk soal yang nomor 22, sebuah persegi panjang ABCD mempunyai koordinat titik A 2, -5, B negatif 6, negatif 5, C 2,1 dan D negatif 6,1. Jika persegi panjang tersebut dicerminkan terhadap sumbu X, maka salah satu bayangan hasil pencerminan tersebut adalah, ingat bahwa sembarang titik X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, negatif Y. Untuk mengerjakan soal ini, kita bisa memeriksa titik A. Ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya. Ingat bahwa X di sini bayangannya tetap X, sehingga titik A ini nanti bayangan dari A tetap 2. Sementara di pilihan ini A-nya negatif 2, berarti ini jelas tidak memenuhi. Kemudian B, ingat sekali lagi X-nya tetap, berarti bayangan dari B tetap negatif 6 X-nya. Ini berarti nanti memenuhi syarat, tapi perlu kita periksa. Sehingga di sini bisa kita periksa B negatif 6, negatif 5, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X. X-nya adalah negatif 6, negatifnya rumus. Y-nya sendiri adalah negatif 5, berarti penulisannya seperti ini, sehingga diperoleh B bayangan adalah negatif 6, negatif positif 5, sehingga bayangan dari B adalah negatif 6,5, berarti jawaban ini benar. Seandainya memeriksa yang C itu koordinat X-nya 2, berarti bayangannya juga nanti 2, sementara ini tidak memenuhi. Sekali lagi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal yang nomor 23. Diketahui koordinat bayangan titik P negatif 3,7, dikenai translasi 2, 5, bayangannya adalah A, B. Kita gunakan teori translasi. Sembarang titik negatif 3,7 dikenai translasi 2, 5, maka bayangan dari P adalah nilai X ini ditambahkan dengan komponen translasi yang pertama, berarti negatif 3 ditambah 2, Y-nya ditambahkan dengan komponen translasi yang kedua, berarti 7 ditambah 5, maka P bayangan adalah negatif 3 ditambah 2, negatif 1, 7 ditambah 5, 12. Ingat di sini bayangan dari P adalah A, B, berarti dari sini jelas A-nya adalah negatif 1, kemudian B-nya adalah 12, sehingga pertanyaan ini bisa dijawab. A ditambah B sama dengan negatif 1 ditambah 12, diperoleh 11, sehingga jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 24. Koordinat bayangan dari M 2, negatif 5 jika diputar sejauh 90 derajat berlawanan arah
putaran jarum jam. Ingat bahwa sembarang titik X, Y diputar dengan pusat O 0,0 berlawanan arah jarum jam. Berarti misalnya di sini negatif 90 derajat, maka bayangannya adalah negatif Y, X. Sehingga titik M 2, negatif 5 diputar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti arahnya berlawanan seperti ini dengan pusat 0,0, maka bayangannya adalah negatif Y. Y-nya adalah ini negatif 5. Jadi negatif ini negatifnya rumus, Y-nya sendiri negatif 5. Berarti penulisannya seperti ini, koma X. X-nya adalah 2. Sehingga jika disederhanakan, maka ini negatif-negatif jadi positif 5,2. Sehingga bayangannya adalah yang jawabannya D. Selanjutnya nomor 25. Titik T 12, negatif 20 jika dikenai dilatasi dengan pusat O faktor skala K, maka bayangannya adalah ini. Tentukan nilai 2K. Ingat bahwa titik T 12, negatif 20 kemudian dikenai dilatasi pusat O faktor skala A, bayangannya adalah ini dikalikan, jadi 12 kali K, koma ini juga dikalikan, berarti negatif 20K. Sementara di sini T bayangan atau bayangan dari T adalah negatif 3,5. Maka X-nya ini negatif 3 sama dengan 12K. Sehingga dari sini bisa dituliskan 12K sama dengan negatif 3. Maka K sama dengan negatif 3 dibagi 12. Diperoleh K sama dengan negatif 1/4. Disederhanakan. Kalian dapat juga memeriksa nilai K dari Y ini. Berarti nanti bisa dituliskan negatif 20K sama dengan 5. Maka K sama dengan negatif 5 dibagi ini 20. Kemudian disederhanakan, K sama dengan dibagi 5 negatif 1, 20 dibagi 5 ketemu 4. Jadi K nya diperoleh sama. Kemudian pertanyaannya adalah nilai dari 2K, berarti 2 kali K. K nya adalah negatif 1/4 sama dengan negatif 2 dikalikan 1, 2 dibagi 4 jika disederhanakan menjadi 1/2. Sehingga jawabannya adalah yang nomor B. Selanjutnya yang nomor 26. Koordinat titik R 2, P ditranslasikan dengan 3 negatif 5. Berarti di sini bisa kita tulis titik R 2, P dikenai translasi 3 negatif 5. Maka bayangannya adalah ini dijumlah dengan komponen yang pertama, berarti 2
ditambah 3, koma, Y-nya ini dijumlah dengan komponen yang kedua, berarti P dikurangi 5. Sehingga di sini bayangan dari R adalah 5, P dikurangi 5. Kemudian di sini ada kelanjutannya. Kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Ingat bahwa sembarang titik X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah negatif X, Y. Sehingga titik R aksen 5, P dikurangi 5 ini jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan yang kedua dari R adalah negatif X, X-nya adalah 5, Y, Y-nya adalah ini, P dikurangi 5. Sementara di sini bayangan yang dihasilkan R double aksen ini adalah Q, 4. Berarti Q-nya adalah negatif 5. Kemudian ini P dikurangi 5 sama dengan 4. Dari sini diperoleh P sama dengan 4 ditambah 5 ketemu 9. Ini P-nya, ini Q-nya. Pertanyaannya, P ditambah Q sama dengan P-nya 9, kemudian Q-nya adalah negatif 5. Dari sini diperoleh, ini jadi negatif 9 dikurangi 5 diperoleh 4. Berarti jawabannya adalah B. Selanjutnya soal yang nomor 27. Sebuah titik B M, N dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3 menghasilkan bayangan 2,7. Tentukan nilai M ditambah N. Jelas M-nya dari sini. Untuk lebih mudahnya, jika belum hafal rumus, bisa kita gunakan bantuan bidang koordinat. Nah, pertama, kita gambar dulu garis Y sama dengan 3. Cari sumbu Y, angka 3. Ini sumbu Y, yang ini sumbu X. Sumbu Y angka 3 berarti di sini. Maka ini kita buat cerminnya dulu, yaitu garis Y sama dengan 3. Ini sebagai cermin. Kemudian ingat bayangannya 2,7. Kita buat bayangannya dulu. X-nya 2, Y-nya 7. X ini cari angka 2, naik sampai ke angka 7. Nah, berarti di sini adalah bayangan dari B, yaitu 2,7. Selanjutnya, jarak bayangan ini ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangannya nanti. Jadi ini kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti ke bawah juga 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini ini adalah titik asalnya. Jadi jaraknya ini ke B sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Titik asalnya adalah di sini 2, X-nya, kemudian Y-nya negatif 1. Jadi titik asalnya adalah 2,-1. Sementara ini tadi B-nya adalah M, N. Berarti di sini M-nya 2 dan N-nya negatif 1. Sehingga dari sini bisa dijawab M ditambah N
sama dengan 2 ditambah negatif 1 sama dengan, ini jadi negatif, berarti 2 dikurangi 1 diperoleh 1. Maka jawabannya adalah yang nomor C.